Maido, Mr. Yuga des. Paspor Indonesia saya masa berlakunya akan habis tanggal 28 November 2020. Sebentar lagi akan habis masa berlakunya. Dan karena saya masih warga negara Indonesia, belum warga negara Jepang, maka saya wajib untuk memperbaharui paspor saya. Sebenarnya pada tanggal 17 November kemarin, saya ada janji dengan Departemen Kehakiman Jepang di wilayah Gifu untuk menyerahkan berkas-berkas naturalisasi saya. Tetapi karena saya baru pindah kerja, saya tidak bisa ambil libur sembarangan. Jadi terpaksa saya meng-cancel janji saya dengan Departemen Kehakiman untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk syarat-syarat naturalisasi Jepang saya. Jadi saya masih warga negara Indonesia dan saya harus memperbaharui paspor Indonesia saya. Pihak Departemen Kehakiman Jepang juga menyarankan saya untuk memperbaharui paspor saya dulu, kemudian baru bikin janji lagi untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk syarat-syarat naturalisasi. Dan masalahnya karena Corona ini, proses untuk memperbaharui paspor semuanya harus melalui online dan harus melalui email. Saya email ke KBRI Tokyo bagian paspor, dan setelah saya email, kalau nggak salah 5 hari kemudian ada email balasan yang isinya untuk pelayanan paspor per bulan Juni 2020. Sekarang masih bulan November 2020. Kok sudah lewat? Saya rasa ini salah. Saya rasa ini Juni 2021. Mungkin orangnya salah tulis karena sekarang bulan November 2020. Harap mendaftarkan diri terlebih dahulu. Mohon menyebutkan hari, tanggal, dan jam serta menunggu email balasan petugas. Dan mengirimkan semua scan dokumen persyaratan pengajuan paspor melalui email paspor@kbritokyo.jp. Persyaratan pengajuan paspor silakan lihat di website KBRI Tokyo. Untuk formulir pengajuan paspor bisa diunduh dan diisi di rumah, kemudian dikirimkan melalui email yang disebutkan di atas. Saat datang ke KBRI Tokyo, wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Jadi saya lihat persyaratannya dan saya print formulir surat pengajuan paspor. Karena saya nggak punya print di rumah, jadi saya print di Kompini. Jadi seperti ini ya formulirnya. Dan setelah semua diisi semua, harus di-scan dan dikirim lewat email. Bukan hanya ini saja yang harus dilengkapi persyaratannya, berkas-berkasnya juga bisa dilihat di website. Coba saya lihat dulu. Persyaratan pembuatan paspor untuk dewasa di KBRI Tokyo. Fotokopi paspor halaman 2 dengan masa berlaku paspor kurang atau sama dengan 6 bulan dari tanggal berakhir paspor. Ini kita fotokopi, terus bukti domisili di Jepang atau resident card ya, fotokopi identitas diri, akte kelahiran, ijazah, surat nikah, dan dokumen tambahan, dan 1 lembar pos foto terbaru untuk 3x4 ukuran ID dengan 80% tampak wajah. Tempelkan pada formulir paspor halaman 2. Jadi harus ditempelkan di formulir paspor ini. Di sini kita harus tempelkan. Biaya pembuatan paspor di KBRI Tokyo sebesar 3.250 yen. Karena saya nggak punya scan-scanan di rumah juga, saya harus ke Kompini men-scan dan buat save ke flash disk, kirim lewat email. Lalu menyebutkan kapan saya bisa datang. Ini dia bilang saya rasa Juni 2021. Kira-kira 6 bulan lagi baru bisa perbarui paspor. Hah? Corona. Tapi saya rasa ada pengalaman orang Indonesia yang juga memperbarui paspor di KBRI Tokyo. Kalau ada kepentingan mendadak atau urgent, itu bisa dipercepat, tetapi harus menghubungi pihak KBRI Tokyo dulu. Tapi karena saya nggak urgent, meskipun bulan Juni 2021, sedangkan paspor saya sudah habis bulan ini, jadi 6 bulan nggak ada paspor, saya nggak bisa keluar dari Jepang karena nggak punya paspor, itu tidak apa-apa. Pengecualian karena Corona. Oh ya, pemohon paspor harus datang sendiri ke KBRI Tokyo untuk proses foto biometrik dan sidik jari serta proses wawancara. Tidak bisa diwakilkan. Kemudian karena saya tinggal jauh, jadi saya bisa minta KBRI Tokyo untuk mengirimkan paspor baru saya yang sudah jadi via pos. Tapi saya harus menyiapkan amplop balasan letter pack sebesar 520 yen. Jadi amplop balasan letter pack itu saya serahkan
ke KBRI Tokyo waktu datang ke KBRI Tokyo. Biasanya paspor selesai 4 hari kerja. Jadi lumayan cepat lah. Sungguh merepotkan sekali kalau memperbarui paspor bagi saya karena saya tinggal di luar wilayah Tokyo. Ya itulah gak enaknya. Jadi setelah saya memperbarui paspor saya merencanakan untuk melanjutkan naturalisasi Jepang saya dan menyerahkan berkas-berkas naturalisasi Jepang saya ke Departemen Kehakiman Jepang. So, perbarui paspor dulu. Dan gara-gara corona, masa 6 bulan nunggu rek? Tapi apa boleh buat, naturalisasi saya juga panjang, masih lama. Yang kita bisa lakukan saja dan jalani saja. Sekian vlog dari saya Mr. Yuga. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.